angka gitu ya. Karena penelitian kuantitatif ya, sekali lagi, penelitian kuantitatif itu berbicaranya angka. Kalau kualitatif bicaranya kata. Jadi ini yang harus benar-benar dipahami teman-teman juga gitu ya. Jadi mau tidak mau di mata kuliah penyusunan nanti sama Pak Joko itu sama saja metodologi penelitian ya. Jadi dirubah menjadi mata kuliah penyusunan proposal sehingga pada akhirnya buat teman-teman nanti ya semoga selesai maksimal gitu. Harus selesai maksimal. Oke, yang kedua ordinal, berurut. Data memiliki urutan atau peringkat, namun jarak antar kategori tidak sama. Nah, ya, seperti itu. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu bisa diordinalkan. Tingkat kepuasan tadi ya, puas, sedang, tidak puas. Nah, itu ya. Bisa seperti itu. Peringkat lomba 1, 2, 3 boleh. Ada lagi apa? Level jabatan, staff, supervisor, manajer, dan lain sebagainya. Kalau departemen tadi sama departemen. Departemen itu satu level, ya. Kalau ini berurut, bertingkat gitu ya. Nah, itu ya bertingkat, berurut. Nah, itu bisa di contoh misalkan rendah, sedang, tinggi. Nah, itu ya jadi masuk ke dalam ordinal. Selanjutnya eh informasi lebih banyak. Nah, informasi lebih banyak ya kalau misalkan yang di kalau misalkan tadi itu kalau nominal itu informasinya sederhana, cuman kategori aja ya, 1 sampai 4 misalkan, oh ternyata cuma 4 doang. Kalau ini akan lebih banyak daripada yang nominal. Interval memiliki jarak yang sama. Data memiliki jarak yang sama antar nilai tetapi tidak memiliki nol mutlak. Gitu. Contoh suhu ya dalam Celcius atau Fahrenheit. Tahun kalender, skor IQ, dan hasil skor tesnya seperti apa. Nah, itu bisa ya, ada intervalnya. Atau misalkan gaji diintervalkan bisa nggak? Bisa. Dirasiokan bisa gitu ya. Pendapatan gitu ya. Pendapatan langsung. Tapi pendapatan dalam artian gini, kalau kalau teman-teman punya apa? Punya instrumen yang bentuknya terbuka, misalkan contoh, teman-teman kan pasti udah sering ke bank lah, atau misalkan di sini juga ada yang aktivasi di bank misalkan. Nah, ada pertanyaan buat customer biasanya atau ngisi ngisi itu kan gaji itu diintervalkan ya. 1 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai 15 juta. Nah, itu kalau interval jaraknya sama itu masuk ke dalam interval kalau jaraknya sama. Tapi kalau langsung saja pertanyaannya berapa gaji Anda? Titik-titik RP. Nah, masuknya ke rasio. Nah, jadi tidak tidak menentukan tidak apa-apa instrumennya tidak dikunci ya kalau rasio. Tapi kalau dikunci langsung biasanya ada jaraknya. Contoh yang interval selanjutnya dulu mah kalau zaman saya itu dulu pernah ada apa ya buku apa majalah gadis gitu ya majalah langsung klik gitu 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 ya. Usia berapa tahun? Tadi usia itu bisa masuk ke dalam usia juga bisa masuk ke dalam interval, bisa diintervalkan 0 sampai sekian 0. Nah, kalau jarak ada jarak itu bisa dimasukkan ke interval. Tapi kalau misalkan ternyata pertanyaan usianya berapa usia Anda, ngisinya 25 tahun, nah itu tidak dikategorikan maksudnya gitu ya. Tidak di dalam apa diintervalkan. Nah, itu kemungkinan besar pendidikan. Nah, pendidikan juga bisa ya. Pendapatan gitu ya. Pendidikan misalkan ada jaraknya misalkan. Ya, itu bisa dikategorikan di dalam skala yang lain. Selanjutnya pendapatan. Nah, pendapatan tadi sudah jelas ya. Jika ditanyanya langsung berapa pendapatan Anda? 5 juta. Nah, itu masuk rasio. 4,5 juta masuk rasio. Tapi kalau misalkan ternyata rentang, nah, rentang dengan jarak yang sama itu masuknya interval. Ya. Berat badan. Berat badan misalkan apa ya? Biasanya ada apa? Ada jarak gitu ya. Berapa berat badan Anda? Kalau ngisi langsung berarti rasio. Jumlah penjualan unit misalkan ya. Itu langsung dalam bentuk angka jelek misalkan itu biasanya langsung rasio.
Nah, ini biasanya akan, Pak, mana yang paling mudah gitu ya? Yang paling mudah tergantung pertanyaannya, tergantung variabelnya. Karena nanti juga akan membuat teman-teman misalkan masukin ke statistiknya akan lebih lebih konkret ya. Tatkala misalkan, oh saya kayaknya harus diordinalkan. Data bisa berubah ya, bisa dirubah nanti. Ada dari ternyata X-nya ordinal, Y-nya interval. Nah, harus diambil salah satu. Mau diintervalkan, mau diordinalkan. Nanti ada cara bagaimana merubah data menjadi salah satu skala supaya apa? Supaya bisa dianalisa secara maksimal gitu ya. Jadi sekali lagi memahami skala pengukuran adalah kunci untuk memilih metode analisis yang tepat, menghasilkan kesimpulan yang valid. Jadi betul tadi, kalau misalkan menggunakan ordinal, baik cukup kurang, oh berarti analisisnya apa? Gitu ya. Begitupun interval menggunakan apa dan selanjutnya. Oke, saya lanjutkan.